Wah, ini sih bakal calon HP goib sih ini. Asli, kalau dipatok di harga 7 jutaan itu sih pasti bakal jadi HP goib. Itu udah nggak ada obat yang jagoan telat rilis tapi jegrek. Redmi Note 11T Pro itu menggunakan prosesor Dimensity 8100 akan rebranding namanya ke Poco X4 GT. Akhirnya jagoan rilis juga. Biasalah ya, jagoan yang namanya jagoan pasti kalah dulu di awal. Dan dia baru menang di akhir. Kayak Poco nih, aduh gue lagi excited banget nih sebenarnya nih. Setelah, ini nih gue kasih info aja dah, nih ada kebetulan ada info yang bertubi-tubi, asik. Jadi dari pabrikan Poco ya, ini yang kita tunggu-tunggu banget nih. Jadi biasalah ya, jagoan mah kalah dulu ya. Nah, yang jelas di akhir bulan Juni ini banyak kejutan dari Poco ya kan. Dari Poco Indonesia, ada juga dari Poco Global. Jadi yang dari Poco Indonesia dulu nih, akhirnya dipastikan ya, udah dipastikan Poco F4 GT itu resmi rilis di Indonesia. Mana tepuk tangannya? Tepatnya tanggal 30 Juni 2022, akhir bulan ini. Tapi belum dipastikan ya jamnya jam berapa. Tapi kalau yang biasa handphone Xiaomi atau Poco ngeluarin sih, harusnya ya jam-jam 8, jam 9 lah ya, menjelang malam hari ya. Oke, jadi itu adalah Poco F4 GT, itu udah pasti resmi rilis di Indonesia tanggal 30 Juni 2022. Nah, rumornya sih tetap menggunakan chipsetnya dari Snapdragon 8 Gen 1 ya. Yang dimana kalau dipatok di harga 7 jutaan, wah ini sih bakal calon HP goib sih ini. Asli, kalau dipatok di harga 7 jutaan itu sih pasti bakal jadi HP goib. Nah, semoga aja stoknya banyak ya. Dulu-duluan aja sih, biasanya nih ya, kemungkinan tanggal 30 Juni mereka memperkenalkan produknya kan ya, Poco Indonesia ya, memperkenalkan produk Poco F4 GT-nya. Nah, kemungkinan kalau nggak di hari itu juga, di malam itu juga langsung dijual, atau besokannya tanggal 1 Julinya baru dimulai flash sale-nya. Nah, biasa lah ya Poco ya. Dulu-duluan aja nih. Kalau misalkan harganya 7 juta sih, wah, itu udah nggak ada obat yang jagoan telat rilis tapi jegrek. Ya nggak ya, kalau misalkan harga 7 jutaan ya, tapi kalau misalkan dipatok harga 9 juta, 10 juta sih, aduh. Mendingan lirik merek brand yang udah mantep gitu. Ya udah, jadi Poco F4 GT udah dipastikan resmi rilis tanggal 30 Juni 2022, tapi jamnya belum terkonfirmasi. Oke. Ada lagi nih, satu lagi nih dari brand Poco juga, tapi bukan Poco Indonesia, Poco Global. Nah, ini sama-sama nih, ketika gua ngecek Instagramnya dari Poco Indonesia, gua ngecek juga nih Instagramnya Poco Global nih. Waduh, bersamaan ternyata Poco Global juga akan mau ngegelar hajatannya, mengeluarkan produk dari Poco terbaru ya, global ya, bukan Indonesia ya. Dia tepatnya tanggal 23 Juni ya, 2022. Dimana itu seminggu sebelum hajatannya Poco Indonesia. Ya, lah. Gila, Poco Indonesia menurut gue terlalu telat banget sih. Ampun, ampun. Jadi tanggal 23 Juni ya, 23 Juni dia akan gelar hajatan, di mana handphonenya itu ada Poco F4 5G sama Poco X4 GT. Jadi penerusnya seri X nih keluar nih. Siapa yang nunggu nih penerusnya series dari X ya? Poco X3 GT kemarin udah ada. Sekarang X4 GT akan dirilis secara global tanggal 23 Juni. Mantap kan? Jadi kalau Poco Global udah ngerilis si Poco F4 GT sebulan lebih yang lalu, di Indonesia di akhir Juni baru mau rilis. Nah, udah gitu seminggu sebelum dirilis di Indonesia, Poco Global ngeluarin hajatan juga. Jadi masih duluan si Poco yang global ini. Udah keburu anyep Poco F4 GT ini mah. Jadi Poco F4 5G sama Poco X4 GT lebih dulu keluar ya, seminggu sebelum hajatannya Poco Indonesia. Nah, sekarang kita bicara tentang spesifikasi nih. Nanti yang Poco Global ya. Poco Global kan ngerilis Poco F4
5G sama Poco X4 GT. Nah, kalau untuk Poco F4 5G itu dipastikan dia menggunakan chipset yang sama kayak Poco F3, yaitu Snapdragon 870. Itu udah terlihat ya di Instagramnya dari si Poco India. Nah, upgrade-nya sih bukan di chipset sih sebenarnya, upgrade-nya mungkin ya dari yang lainnya. Kayak desain mungkin agak diperbaharui jadi lebih kekinian aja, handphone yang kotak-kotak gitu. Lalu upgrade yang lebih signifikannya banget itu di kameranya. Kameranya itu udah mendukung ada sistem OIS-nya atau Optical Image Stabilization. Nah, di mana itu stabilisasi tertanam secara hardware ya, jadi OIS ya, optical. Di mana yang Poco F3 kan belum ada tuh, masih OIS biasa. Nah, di Poco F4 5G ini udah disertakan ditanam OIS-nya di bagian kameranya nih. Jadi nggak hanya chipset kenceng nih, jadi untuk perekaman video juga stabil, sama jepretan kamera juga jadi lebih fokus gitu. Jadi mantep nih, sebenarnya mantep sih nih untuk Poco F4 5G. Kalau misalkan dijual masuk ke Indonesia entah kapan, masuk ke Indonesia harga 5 juta sih itu udah worth it banget sih. Jadi ada penambahan fitur OIS-nya. Karena Poco F3 itu menurut gue handphone yang udah hampir apa ya? Hampir mantep sempurna lah kalangan mid-range ya. Hampir sempurna karena kalah di MIUI-nya aja sih sebenarnya di operating systemnya. Sama kendala-kendala yang minor sih kayak black crash, green tint ya gitu-gitulah. Itu kalau misalkan nggak ada itu sih buset Poco F3 tuh udah mantep banget sih itu. Nah, itu untuk Poco F4 5G ya. Semoga masuk ke Indonesia nggak terlalu beda jauh sama Poco F4 GT nanti. Beda sebulan lah ya, semoga aja ya. Nah, sedangkan untuk Poco X4 GT, untuk rumornya nih ya, kita bicara rumor. Karena gue cek di internet, di Instagram, spesifikasi yang pasti ya. Yang pastinya itu belum ada. Jadi, baru rumor aja sih Poco X4 GT itu dia rumornya bakal menggunakan chipset yang sama hajatannya si Realme kemarin, si Realme GT Neo 3 ya, yaitu Dimensity 8100. Kayaknya Dimensity makin sekarang makin kesini itu bisa ngegempur Snapdragon nih, harus hati-hati nih Snapdragon nih. Soalnya si Dimensity ini udah pelan-pelan tuh naik ke atas nih, udah marketplace-nya udah banyak nih Dimensity nih, udah banyak yang nggak diragukan lagi. Terakhir kan Snapdragon kan yang 888 itu kan, wah gila tuh kepanasan tuh. Tapi kalau Dimensity tuh ngeluarin produknya mereka kayaknya adem-adem ayem aja sih. Nggak terlalu banyak yang kendala gimana gitu. Jadi Poco X4 GT dia rumornya akan menggunakan Dimensity 8100. Dimana rumornya itu ketika peluncuran Redmi Note 11T Pro di Cina ya. Redmi Note 11T Pro di Cina itu kan udah rilis tuh. Itu hanya di Cina aja rilis. Nah, dia menggunakan chipsetnya Dimensity 8100. Nah, kemungkinan akan rebranding secara global menggunakan nama Poco X4 GT. Nah, kemungkinan begitu sih. Itu rumor-rumor yang di internet lah, udah komunitas-komunitas global sana. Gue baca-baca sih kayaknya gitu. Jadi Redmi Note 11T Pro itu menggunakan prosesor Dimensity 8100 akan rebranding namanya ke Poco X4 GT, sama-sama menggunakan prosesor 8100 punyanya MediaTek Dimensity. Oke. Jadi excited banget nih gue di menjelang akhir bulan ini. Aduh, ada brand kuat sih sebenarnya gue sih, Poco nih. Tagline-nya Poco, jangan lupa spesifikasi mantap dengan harga terjangkau. Semoga aja ya nanti pada saat rilis Poco F4 GT di Indonesia tanggal 30 Juni kalian pantengin aja ya. Sama gue juga nungguin kok. Semoga harganya nggak terlampau up jauh banget. Oke, ya udah mungkin segini dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dibawa santai aja ya, jangan pada ribet-ribet. Oke, sampai jumpa di video gue berikutnya. Venga pamit, bye-bye. Walau telat, tapi yang penting rilis lah daripada nggak sama sekali. Iya nggak? Yuk.